Yamin na ibata na mga kasiganuhaw uron inma naman ramot kon ugur pa kon pikiran ta hagarupan ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amin. Iya, salam bata haganupan inang Bapa. Hatani Tuhan bata bani kebaktian ta sadarion aima humbani Injil Matius bindu tolu ayat 10 tolu das hubani ayat 10 pitu. Matius tolu ayat 10 tolu das hubani ayat 10 pitu. Diarase ibasahan nami ma bata haganupan. Ididi si Johannes Tuhan Yesus. Ijia rohma Yesus hun Galilea hubah Jordan. Laho padidihon dirini hubani si Johannes. Tapi manjua do si Johannes ninima. Ahudo namin patut didionmu. Mase maham roh baku. Tapi ibalo si Yesus ma iya. Paturut masonai lobe. Ay sonay do patut hita mangguki sagala hapitoron. Jadi ibalo sima. Ase doktar didi Jesus mitornaik ma iya humbagas bahay. Anjaha tonggor ma mukap malangit. Anjaha taridah masusuruhun langit tonduini nai bata songon asas. Lanjar sogop hubani. Lanjar nini sada sora mahun nagori atas. Ondo anak haholongan ni uhurhu. Marosu do uhurhu mangidasi. Si barjay madasni. Saloma bata haganupanin ng Bapa. Selamat tahun baru. Iya, nah do panghap na siyam. Do puwaluari tahun baruon. Adong natambah gomuk. So ngonaw agak tambah gomuk do. Gagal diet halani tahun baru. Tene, adong na tambah semangat. Ya, mudah-mudahan adong. Adong na boritan do tahun baru. Mudah-mudahan lang adong. Adong ro tumpur ni do tahun baru. Halani bat masawer-saweran. Kasunay do kan? Tapi ni uhurui bagas Tuhan lang adong ro tumpur ni. Lang adong ro sombuh ni. Kan ikan teri ikan tenggiri do tene. Semakin memberi ay matongon. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Bani minggu sadarion. Ay manggo bani susukaratay sobut minggu sada. Dop epipanias. Epipani. Ahado arti ni epipani. Epipani ay mahatatalar. Pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Natal maka kita mengaminkan bahwa firman itu menjadi daging. Allah yang selama ini susah digapai, langboy tidak hita, tetapi dalam Natal, lewat Natal, maka firman itu menjadi daging. Allah yang hanya dikatakan lewat logos itu, tapi kini berada di tengah-tengah kita di dalam Yesus Kristus yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa berkomunikasi rapakon halak bani panorang ijia. Nah, ai mahoma na itoruskon hita bani epipani sadarion. Sada dop epipani. Maka bagaimana Allah patandahon dirini hubata jolma. Jadi anggo dalam Yohanes dikatakan firman itu menjadi daging. Ketika masuk hubagas ahan sebut Injil Matius bani teks ni ambilan tahun bahwa ternyata Allah mengenalkan dirinya tidak hanya lewat perkataan saja. Karena dulang kita lewat perkataan saja, tetapi lewat horjani ibagas Yesus Kristus. Somali yang gohita patandahon diri kan kita sebut ma biodata. Anggo perusahaan melamar pekerjaan, maka CV-nya bagaimana, kurikulum fit-nya bagaimana, apa di mana, nah latar belakang nih, kan itu. Tetapi dah kita mariteoni Injil Matius bani panorang on, aima sonahan naibata
memproklamirkan patandahon siapakah Yesus. Jadi bukan Yesus yang memperkenalkan dirinya, tapi Allah secara langsung yang memperkenalkan diri ni Yesus hubani dunia on. Anggo hita kan hita do boran on ya, tidak hanya lewat kurikulum faith atau lewat biodata, cuma mungkin juga lewat pekerjaan dan sebagainya. Tapi yang Gijon disebut bahwa Yesus do na ibain na ibata gabedalan bani lahopatan dahon siapakah Allah. Ay masih anggo ididah kita runut dalam Bibel, dalam Injil, kan Yesus tidak pernah mengatakan akulah juru selamat, enggak. Tapi ketika selalu ihatahon hamdo Mesiasai songon hata muaima, songon nidok muaima. Jadi orang banyak mengenal Yesus bukan dari Yesus secara pribadi saja, tapi sebab Allah sudah memproklamirkan siapakah Yesus ini di hadapan manusia. Dan aidohma naipa mas bata marhitehon ni ambilanta bani sadarion, ketika Tuhan Yesus roh aima hun Galilea hubah Jordan laho padidihon dirini. Yesus dibaptis. Anggo hita ibaptis. Jadi anggo bani jadi ini agak dogma ya. Anggo hita dibaptis, semua orang Kristen itu pasti dibaptis. Kan sonai do kan? Anggo angkat sidi belum tentu. Anggo sasahalak ai domma dibaptis dewasa, maka ialang perlu besa sitong ni ai ma angkat sidi. Kita perlu angkat sidi sebab kita kebanyakan ai ma baptis anak-anak. Hapor saya ni orang tua tak. Nah, ketika orang tua marpadan marjanji mambuan hugareja, pabagalhon, paulilun hapor sayoni, maka ketika dia sudah dewasa dalam iman, maka kita yang baptis anak, maka harus mengikuti angkat sidi. Tetapi jika seseorang itu dibaptis dalam baptisan dewasa, maka langbe ia angkat sidi lang mahua. Sebab apa? Ketika dia baptis dewasa, dia sudah menyatakan iman secara pribadi. Dopa hita ganupa nanggo lau hita bani baptisan, karena itu aima kita isasap dosata. Jadi orang-orang yang dibaptis juga sekaligus penyucian diri dan dimateraikan sebagai anak-anak Allah. Tapi kenapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus itu adalah manusia berdosa? Apakah namanya juga harus dimateraikan sebagai anak Allah? Padahal dia adalah anak Allah. Padahal Yesus itu tidak berdosa. Karena itu kan dia dalam perjalanan akhir hidupnya, Yesus akhirnya memang disalibkan. Tapi dia disalibkan, tapi dia dihukum bukan karena dosa-dosanya. Sekali lagi dia disalibkan, dia dihukum, dia mati karena aku dan Nasiam. Halani hita do ia terhukum, tersalib, mati karena kita. Maka Yesus dibaptis bukan karena dia orang berdosa, bukan juga karena dia harus dimateraikan sebagai anak Allah, tapi sebut ijon anggobani ayat 15 holi disebut Yesus subani paturut masonai lobe ai sonai do patut hita manggoki segala hapitoran. Sebab memang harus demikianlah, kebenaran itu harus dinyatakan. Kita ganupan kembali tokin hita bani bagaimana respon Yohanes. Sebab kanai jonang geda kita bani Matius sada 2 pakontolu, maka ini adalah kali pertama Yohanes bertemu dengan Yesus. Dan kita lihat juga bagaimana Yohanes sebelumnya. Anggo bani ayat sadi sobu ijai bahwa Yohanes pandiri ondong mamarambilan, dia sudah mengambilan kon, dia sudah berkhotbah untuk hamu bahon niuhur, sirsir dalan, mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Dan aido ambilan ni asepa ubah uhur. Tetapi ketika ia pajumpa pakon Yesus, ijia rohma Yesus hun Galilea hubah Jordan laho padidikon dirini hubani si Yohanes, tapi manjuado si Yohanes. Bahasa Indonesia itu Yohanes menolaknya. Kenapa? Perjumpaan pertama Yohanes menjua Yesus. Perjumpaan pertama Yohanes menolak Yesus. Anggoidah kita dan tafsir berkata bahwa kenapa Yohanes menolaknya?
Sebab Yohanes belum mengerti, belum memahami betul bagaimana dan apa karya Yesus datang ke dunia ini. Kita ganupan lewat ambilan tahun, mungkin resolusi yang pertama bata di tahun 2023. Kenapa ada begitu banyak orang, bahkan orang percaya, yang kadang menjua kehendak Tuhan dalam hidupnya. Masih ada orang humbata, nah mungkin yang menolak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan katakan, Tuhan terlalu berat. Tuhan, aku nggak layak di situ. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Tuhan, kenapa nggak seperti si anu itu? Tuhan, kenapa begitu sakit sampai seperti ini? Ada mungkin banyak momen yang membuat kita akhirnya menjua bani apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya barangkali songon disebut songon natandahita by Yohanes, karena kita belum paham betul. Hurang panandayonta bani naibata. Kurang pengenalan kita akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi resolusi yang pertama subhanami nokanai aima, perbanyaklah mengerti akan kehendak Tuhan. Perbanyaklah mengenali kehendak Tuhan supaya kita nggak terlalu banyak keberatan. Nah itu kan, supaya kita nggak terlalu banyak protes, supaya kita nggak terlalu banyak marungut-ungut, supaya kita nggak terlalu dalam kekecewaan, supaya kita nggak terlalu sering marah-marah dalam kehidupan kita. Sebab geti nando langsung ada bagasuhur goluhon niniuhur. Maka resolusi yang pertama tadi kami sebutkan adalah mari kita memperbanyak untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita sudah mengerti, maka isobut ijon kita tidak akan keberatan. Kita tidak akan menjua, kita tidak akan menolak walaupun itu berat. Walaupun itu mahal, walaupun itu susah. Sebab kita mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itu yang pertama, resolusi na parlo betene. Hal ini masih edisi tahun baru. Dopain apa dua ho nida kita no kanai. Anggo pertama Yohanes menjua, menolak. Sebab dia belum paham betul, belum mengerti. Maka di ayat 15, ini Yesus subhan, ipat orang Yesus mah. Kita teruskan dari yang pertama tadi. Paturut masonai lobe. Aisonai do patut hita manggoki sagala hapitoron. Sebab aku datang menggenapi kebenaran. Nah itu kata Yesus, kenapa dia harus dibaptis? Saya menjawab nih. Halani dia harus menggoki kebenaran. Yesus mau memperlihatkan bahwa dia taat, tunduk, patuh kubani dalani Tuhan naibata. Maka ini respon di Yohanes. Jadi ibalosima. Maka Yohanes pun mengikutinya. Pertama, Yohanes menolaknya. Yohanes menjua. Karena apa? Karena dia belum mengerti. Tetapi kemudian Yesus memberikan pengertian. Yesus menjelaskan. Maka Yohanes mengerti dan Yohanes mau. Hita gati bagaimana? Maka resolusi yang kedua adalah marhitehon ni teks on, tunduklah pada seluruh kehendak Tuhan. Halani hita gati sudah dimengerti, sudah dijelaskan dan sudah mengerti. Persoalannya ganti aima, kita sering mengeraskan hati. Karena itu bukan tidak mengerti, aturan ada, firman Tuhan ada, porhita majelison sermon ada panorangnya, jadwalnya ada, ruhut-ruhuta ada, sudah ada, sudah dijelaskan, sudah mengerti. Persoalannya adalah soal hati. Gati kita mengeraskan hati. Maka sebut resolusi napa dua hon adalah tunduklah pada seluruh kehendak Tuhan. Sarupa doai anggo kata penyair sama itu seperti gitar, tali gitar. Andai gitar itu nggak mau ilosing, langra ipiltik, langra istel tali gitar senar gitar itu, maka sampai kapanpun dia tidak akan menghasilkan nada yang indah dalam harmoni yang indah. Tapi ketika dia mau istel, diperkencang, dipakendor, ditarik,
dirambas, dipiltik dan sebagainya, maka dia akan menghasilkan melodi yang indah. Satu-satunya di situ kita belajar tentang haundukon, tentang kepatuhan, tentang ketaatan. Karena itu kan, andai melawan, saya nggak akan boi. Ijo doa dilala ipi keras. Jadi kan itu ganti persoalan ta, bukan tidak mengerti. Orang-orang percaya, orang-orang yang pintar. Lah nggak dong kita dalam pintar. Persoalannya itu soal hati. Sering sekali masalah kita adalah kita sering mengeraskan hati kita. Kita belajar dari Yohanes. Ketika dia tidak mengerti, dia tidak menjual dia. Tapi ketika Yesus menjelaskan dan dia paham, dia mengerti, maka ihataho ni jono kanai ibalosima. Maka ita ganupan, napadahon kanai sebut hanami, tunduklah selalu pada kehendak Tuhan. Aina paduahon. Napatuluhon hita ganupan ida kita ijon. Bagaimana juga kita belajar dari ketika Yesus sebagai anak Allah. Jadi kembali banyak sadar, Yesus itu adalah anak Allah yang patuh, yang unduk, paturut masonai. Itu kan hatari dahon ni haundukon. Nah, dopai kita lihat lagi ke belakang. Maka Yesus juga mau berjalan dari Galilea menuju Bah Jordan. Itu bukan lang han maranata husimalingkaron lang, tapi butuh waktu berhari berjam. Halani mardalan nahe langsung sonari. Karena itu ada ibadah haundukon dalam kepatuhan. Di situ harus ada pengorbanan. On nagati namaningon terus kita kembangkan di dalam diri kita, dalam persekutuan kita, dalam hajong-jonganta sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ketika ada, aku katakan aku sebagai orang percaya, taat pada Tuhan, maka di situ juga harus ada pengorbanan. Mungkin ada banyak hal yang kita korbankan, banyak hal, waktu, perasaan. Agak tengah-tengah di keluarga kan sonai itu. Suami istri, orang tua dengan anak-anak, ada aja di situ yang berkorban. Perasaan on may pangan hita, agelang marosu misalnya, age aima. Itu kan pengorbanan. Ada banyak hal, tapi memang bicara soal kepatuhan dan pengorbanan selalu berjalan berbarengan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, maka isobut kana ijon, dan pada waktu itulah isobut Allah memproklamirkan siapakah Yesus. Ondo anak haholongan ni uhurhu, marosudo uhurhu mangidasi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah mencintai Yesus sebagai anak kekasih hatinya. Lewat hagadupan horjani, haundukoni, pengorbanani, hajong-jongani sebagai anak Allah yang turun ke bumi, yang nyata talar. Nah doma ididah yahapkon hita. Maka resolusi yang ketiga napar disol sebuton nami adalah kita adalah anak-anak Allah. Anggonai bata memproklamirkan Yesus itu adalah anak haholongan niuhurni. Maka kita orang yang percaya kepada Yesus juga adalah anak-anak kekasih Tuhan. Haholongan ninai bata doa. Haholongan ninai bata doa. Maka mari kita tunjukkan lewat guluhta, lewat parsauranta, bahwa kita adalah anak Allah. Kan maroso doh kita anak haholongan, kan senaido. Nggak ada yang suka jadi anak yang dinomor duakan. Nggak ada yang suka jadi orang yang nggak dianggap. Tapi kita semua maroso anggoy sobut anak-anak haholongan. Dan ketika kita sudah dibaptis juga, maka itu disebutkan bahwa kita juga anak-anak Tuhan. Kita juga anak haholongan ninai bata. Nahu bata marosu uhur ni Tuhan mangidahita. Jadi hita haganupan, tetaplah berdiri, tetaplah berjalan, tetaplah hidup pataridahkon haiseon ilahiyanta. Dalam dirimu, dalam diriku, ibagas dirita ada Allah yang hidup. Jadi kita akan getitar balik. Ulang kumaholilah borsaragi kai. Ulang kumaholilah borsaragi kai. Anggo buru-buru bahasa naido. Seolah-olah kita seringkali memaklumi hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan ada negatif gajang-gajang hita. Ai pori borsalahi, boru purba borsaragi mentor mahuagani. Sebab kalau keilahian itu yang lebih dominan dalam diriku, maka Allah akan selalu maka rusukonau kan sunai. Kung gumangamu hita ka lang ay di ka hita.
Pala makumat iba bema maklundo didang gonado baru saragi surbu tahu dun ko makan. Ay terus berbagal, ay bergajang. Halani ay yang dominan. Maka kita diingatkan dalam diri kita itu ada keilahian, sifat yang ilahi, Allah yang ilahi. Itu ada. Ase aima ibagas keilahian Tuhan yang ada dalam diri kita. Halani aido dasarni Allah mengasihi kita inang Bapa. Bukan yang lain. Anggo umbani gulu tasiganu pari do, parhurakku do, parguluhakku do, iya. Seng dong nadiar, seng dong totor, seng dong napitor. Tetapi dalam diriku, lewat baptisan itu maka Allah itu ada dalam diriku. Dan kita do maimat raikon menjadi anak-anak Allah. Maka selalulah subhanallah kanai berdirilah, berjalanlah dan hiduplah sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Jangan pernah berubah apapun yang terjadi. Dimasuki kita minggu pertama di tahun 2023. Masih ada banyak hari-hari ke depan. Apapun yang terjadi, atau apa yang tidak pernah kita bayangkan, siapa yang tahu di tahun 2023 ini masih panjang sampai Desember nanti. Tapi kita do maipaikat bahwa nasiam kita haganupan adalah anak-anak kekasih Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam bimbingan Tuhan dan selalulah pataridakon hita dirita. Kita adalah anak-anak kekasih Tuhan yang sudah ditebus ihaholongi itonga-tonga ni goluhta siganu ari. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani pasu-pasumu bani goluh nami. Ipalopus ham hanami haganupan memasuki babak baru bani guluon di tahun yang baru tahun 2023 on. Tuhan sonahaham maka somani hanami di hari-hari yang lalu. Maka pangarapan pakon hapor saya onami hari-hari ke depan rapkon ham mahanami mardalan. Dan diteguhkan lewat firman Tuhan bahwa kami adalah anak-anak kekasih Tuhan. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya pada penebusan Yesus Kristus. Nadomma ipatalarham hutongah-tongah di dunia on. Hubagas hagoluhon nami. Halaniai Tuhan memasuki menapaki tahun 2023. Biarlah lewat apapun yang akan kami hadapi. Akan ada banyak berkat. Akan ada banyak tantangan. Tapi kami yakin dan percaya. Sebab kami istimewa di hadapan Tuhan. Anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Saina rap doham pakon hanami. Saina mardalan doham pakon hanami. Saina ipajonam ham doha ganupan nama deyar. Romban bani harosu ni hurmu. Asa jongjong mahanami Tuhan. Sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Yang taat pada Tuhan. Dan yang selalu mendengarkan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi ke depan. Kami yakin dan percaya. Semua itu akan membawa kebaikan. Malas niuhur. Itonga-tonga ni hagadupan guluh nami. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Ageba di ganupan pardalanan di kuriamu Tuhan. Persaya hanami. Saina pasauton mudo. Romban bani harosu ni uhurmu. Tarpuji maham Tuhan nami. Ibagas Yesus Kristus. Jaloham matonggo namion. Amin.